Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester. Dan biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas. Mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Nah, di dalam video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya semester 2. Kurikulum Merdeka, khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Dan soalnya mudah-mudahan sama dengan di daerah kalian. Jika tidak sama, ini sebagai latihan saja. Lanjut nomor 1. Berikut yang bukan merupakan fungsi utama dari denah adalah A. Menunjuk nama ruangan, B. Menunjuk warna ruangan, C. Menunjuk ukuran ruangan, dan D. Menunjukkan isi ruangan. Nah, ini kecuali, berarti jawabannya adalah ya, menunjuk warna ruangan. Ini yang bukan atau dari fungsi utama dan denah. Kalau A, D, dan C ini fungsi utama dari denah. Kalau menunjukkan warna ruangan itu bukan. Soal nomor 2. Isi yang ditampilkan dalam denah rumah adalah A. Ukuran dan isi ruangan, B. Nama jalan, C. Alamat rumah, dan D. Nama pemilik rumah. Kita tahu fungsi denah rumah ini jelas adalah untuk ukuran dan isi ruangan. Ini merupakan isi tampilan dari denah rumah. Soal nomor 3. Alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin adalah A. Barometer, B. Kompas, C. Denah, dan D. Termometer. Ya, kita tahu alat menunjukkan mata arah angin ini sudah jelas jawabannya iya, B. Kompas. Kompas ini untuk menentukan arah mata angin dari barat, timur, utara, dan selatan. Lanjut soal nomor 4. Jika kamu menghadap ke arah barat, maka selatan berada di A. Sebelah kanan, B. Di depan, C. Di belakang, dan D. Sebelah kiri. Nah, kita tahu sebelah barat ini kan terbitnya matahari. Berarti jika kamu menghadap sebelah barat, maka selatan berada di iya, benar. Berada di sebelah kanan atau sebelah kiri kamu. Nah, jawabannya ini sebelah kiri kamu. Kalau sebelah kanan adalah arah utara. Jadi di depan ini jelas arah barat, kalau di belakang arah timur. Lanjut nomor 5. Sebuah denah juga dapat menunjukkan letak A. Hewan peliharaan, B. Kendaraan di garasi, C. Pintu dan dinding dalam ruangan, D. Pohon di halaman. Ya, dan fungsi denah sebenarnya ini menunjukkan sebuah denah ini, menunjukkan letak, ya, bukan A, bukan B, bukan juga D. Berarti ya, denahnya juga menunjukkan pintu dan dinding dalam ruangan. Jawabannya yang paling benar itu opsi yang C. Soal nomor 6. Cara pemilihan kepala desa adalah dengan cara A. Melalui musyawarah kota, B. Melalui penunjukan oleh bupati, C. Melalui penunjukan oleh wali kota, D. Melalui pilkades. Nah, pemilihan kepala desa ini dengan cara pemilu atau kita memilih melalui pilihan kepala desa. Jawabannya itu adalah yang D. Melalui pilkades. Disebut dengan kita memilih kertas dan dipilihkan untuk seorang pemilih dan dipilih mana calon-calon yang menjadi kepala desa. Itu disebut dengan melalui pilkades, tidak ditunjuk oleh bupati apalagi wali kota, dan juga bukan musyawarah kota. Jadi yang benar adalah yang D. Nomor 7. Warga desa kebanyakan bekerja dalam bidang
A. Pertanian, B. Pedagang, C. Karyawan, dan D. Buruh. Nah, kita tahu di desa ini banyak sekali pekerjaan dalam bidang sawah. Terus nanam tanaman disebut dengan bidang pertanian. Ini warga desa kebanyakan sebagai pertanian, menanam sawah, menanam padi, terus menanam padi, menanam jagung, teh dan sebagainya. Ada juga yang lain. Lanjut soal nomor 8. Tugas dari seorang camat adalah A. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. B. Sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau desa. C. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan D. Ini sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau desa. Nah, fungsi tugas seorang camat ini kita tahu jawabannya adalah mengordinasikan kegiatan di depannya adalah yang A. Ini jawabannya ini adalah yang bagian opsi A, mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jawabannya itu jelas. Soal nomor 9. Warga kelurahan umumnya bekerja sebagai A. Petani, B. Pengusaha, C. Nelayan, dan D. Peternak. Kelurahan kita tahu umumnya itu kalau di desa tadi petani, kalau kelurahan itu pengusaha. Jawabannya yang B. Oke, jika salah nanti silahkan komen dengan bijak. Biasanya kan ada sesuai dengan opsi pertanyaan kalian. Dan paling tepat adalah pengusaha. Nomor 10. Lurah ditunjuk oleh A. Presiden, B. Warga, C. Wakil Presiden, dan D. Bupati. Lurah ini jelas ditunjuk oleh Bupati. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita tahu bupati ini tugasnya di lurah ditunjuk oleh bupati. Jawabannya D. Soal nomor 11. Yang membuat tradisi di Indonesia unik adalah A. Semua tradisi dilakukan dengan cara yang sama. B. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing. C. Semua tradisi berasal dari negara lain. Dan D. Semua tradisi dilakukan pada waktu yang sama. Nah, kita tahu jawabannya paling tepat adalah benar. Itu yang nomor 11. B. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing. Ini merupakan tradisi unik di daerah kita di Indonesia. Dan Indonesia ini bermacam sekali daerah yang mempunyai ciri khas yang masing-masing. Kadang satu provinsi, satu kota itu berbeda tradisinya karena di daerahnya masing-masing itu berbeda. Soal nomor 12. Nama rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat adalah A. Rumah Limas, B. Rumah Panggung, C. Rumah Gadang, dan D. Rumah Joglo. Nah, kita tahu rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat ini jelas jawabannya adalah nomor 12 ini C. Rumah Panggung. Rumah adat yang dari Sumatera Barat jawabannya ini sudah jelas. Oke. Nomor 13. Salah, ini rumah Sumatera Barat ini sebenarnya bukan rumah panggung. Yang benar adalah rumah gadang yang C. Kalian dari daerah Sumatera Barat pasti tahu karena saya sebagai narasi saya berasal dari daerah lain. Rumah dari Sumatera Barat adalah rumah gadang. Lanjut nomor 13. Yang biasanya digunakan masyarakat Papua sebagai alat transportasi tradisional di sungai adalah A. Kapal selam, B. Sampan,
C. sepeda, dan D. mobil. Ya, jawabannya yang tepat adalah ini jawabannya tadi kunci jawabannya ini adalah benar C. Tadi saya salah klik saja ini B. Oke. Ya, nomor 13 itu sampan. Sampan ini merupakan alat transportasi tradisional di sungai. Kalau kapal selam ini di laut, sepeda ini di darat, mobil juga di darat. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang B. Soal nomor 14. Salah satu makanan pokok yang diolah oleh masyarakat Papua adalah A. sagu, B. nasi, C. gandum, dan D. kentang. Iya, dari Papua ini kita sudah jelas jawabannya. Iya, dari Papua. Maksudnya ini salah satu makanan pokoknya adalah sagu. Jawabannya A. Soal selanjutnya yang nomor 15. Yang digunakan untuk memasak dalam tradisi bakar batu adalah A. kayu bakar dan besi, B. tanah liat dan bambu, C. plastik dan kain, dan D. batu-batu yang sudah sangat panas. Ya, jawaban paling tepat ini tradisi dalam memasak bakar batu. Benar, yang paling benar jawabannya adalah yang D. Batu-batu yang sudah sangat panas ini merupakan yang digunakan untuk memasak dalam tradisi bakar batu. Jawabannya D. Soal selanjutnya nomor 16. Dataran tinggi biasanya terdapat pada daerah A. dekat danau, B. daerah pesisir, C. daerah pegunungan, dan D. dekat hutan. Kita tahu daerah dataran tinggi ini jelas adalah di dekat pegunungan, yang C. Kalau pesisir nih pantai. Kalau danau kita sudah tahu, ini dataran, dan hutan ini biasanya bukan di daerah dataran tinggi juga termasuk, tapi yang hutan ini dataran rendah. Soal nomor 17. Contoh dataran tinggi yang ada di Sulawesi Selatan adalah A. dataran tinggi Karo, B. dataran tinggi Taroja, C. dataran tinggi Dieng, dan D. dataran tinggi Gayo. Ya, jawaban tepat ini adalah yang B. dataran tinggi Toraja. Ini merupakan dataran tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Soal nomor 18. Suhu udara yang ada di daerah dataran rendah biasanya A. sejuk, B. beku, C. dingin, dan D. panas. Ya, kita tahu suhu di udara dataran rendah ini daerah pantai atau daerah di hutan. Nah, daerah-daerah rendah ini suasananya, suhunya itu lebih panas. Jawabannya yang D. Kenapa lebih panas? Karena kita tahu dataran rendah ini beda dengan dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya kita lebih dingin. Soal nomor 19. Masyarakat di dataran tinggi sering memelihara hewan seperti A. ikan dan udang, B. kuda dan kerbau, C. burung dan ayam, dan D. domba dan sapi. Nah, kita tahu dataran tinggi ini berbeda dengan dataran tengah. Kalau ikan dan udang ini daerah pesisir, daerah rendah. Kuda dan kerbau juga di daerah rendah untuk membajak sawah. Burung dan ayam ini juga dataran rendah. Berarti domba dan sapi. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20 atau nomor terakhir di pilihan ganda. Udara di dataran tinggi seringkali terasa lebih segar karena A. udara lebih tipis dan bersih, B. terdapat banyak pantai, C. banyak hujan, dan D. udara lebih tebal. Nah, ini kita tahu dataran tinggi ini terasa lebih segar karena udara lebih tipis dan bersih. Jawabannya A. Oke, lanjut.
soal yang bagian esai. Nah, esai ini boleh nanti kerjakan di rumah. Ini sebutkan apa pengertian denah. Oke, kita nanti sama-sama di sini, nggak apa-apa. Nah, denah ini, ya, denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal hal atau gambar rancangan di suatu gedung atau bangunan. Itu merupakan dari sebutan pengertian dari denah. Lanjut nomor 2. Sebutkan dari tugas RT atau RW. Nah, ini tugasnya. Sebagai sarana komunikasi dua arah atau masyarakat dengan kelurahan atau desa itu merupakan tugas dari RT dan RW. Soal berikutnya nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tradisi sasi yang ada di Maluku? Nah, sasi adalah sebuah bentuk larangan untuk mengambil kekayaan alam tertentu dalam waktu tertentu. Nah, itu merupakan larangan dari tradisi sasi yang ada di Maluku. Soal berikutnya nomor 4. Jelaskan perbedaan ketinggian antara dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ini lumayan panjang jawabannya, nanti kita ini kan saja. Oke, ini dia penjelasannya. Dataran rendah ini memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, itu perbedaan dari dataran rendah dan dataran tinggi. Lanjut soal berikutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan adaptasi makhluk hidup? Nah, ini. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi di lingkungan bumi. Nah, nanti kalau jawabannya kecepatan, silakan dijeda aja videonya. Nah, ini jawabannya. Oke, mudah-mudahan sama dengan soal di daerah kalian. Biasanya tiap daerah itu berbeda soalnya. Dan mudah-mudahan sama. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.